Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kafa wa ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Alhamdulillah, selamat pagi para sahabat online sekalian. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ridhonya. Amin Allahumma amin. Al-kalamu 'alal fi'li. Kali ini kita akan membahas atau topik kali ini kita akan bahas tentang kalimat fi'il. Wa fihi tis'atu abwabin. Perbincangan atau topik tentang kalimat fi'il ini terdapat 9 bab. Nah, sekarang al-babul awwalu. Bab yang pertama membahas masalah varian-varian dari fi'il itu. Yang pertama fi'il madhi wal mudhari wal amri. Jadi bab yang pertama ini membahas tentang fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Yang qasimul fi'lu ila madhin wa mudhari'in wa amrin. Fi'il itu terbagi menjadi 3 varian. Varian yang pertama adalah fi'il madhi, kemudian yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga adalah fi'il amar. Apa itu fi'il madhi? Fal madhi ma yadullu ala huduthi syai'in madhokop lazamani takallumi. Jadi fi'il madhi itu adalah suatu kalimat yang menunjukkan kalimat bermakna yang menunjukkan kejadian yang telah berlalu, kejadian yang telah dilakukan. Jadi kalimat-kalimat yang menunjukkan aktivitas atau perbuatan yang telah dilakukan. Qabla zamani takallum, sebelum kalimat itu dilontarkan atau diucapkan. Seperti contoh qara'a. Lah qara'a ini ketika mengatakan qara'a, maka aktivitas atau perbuatan membaca ini sudah dilakukan sebelumnya. Wa alamatuhu, ciri-ciri dari fi'il madhi ini adalah ayat balat ta al-fa'ili. Jadi ciri-ciri dari fi'il madhi ini adalah suatu kalimat yang bisa kemasukan atau bisa ditempeli tak fa'il. Jadi tak fa'il entah itu tak fa'il mutakallim, mudzakkar, muannats dan sebagainya atau jamak. Seperti contoh qara'tu. Lah ketika mengatakan qara'tu, saya telah membaca. Berarti tak ini menunjukkan bahwasanya kalimat sebelumnya itu adalah fi'il madhi. Karena kenapa? Karena tak fa'il itu biasanya masuk ke dalam fi'il madhi. Jadi kalimat ini ketika diucapkan, maka aktivitas pengucapan tersebut sudah dilakukan sebelumnya. Jadi aku telah membaca misalnya qara'tu misalnya. Lah aktivitas membaca ini sebelumnya sudah dilakukan karena fi'il madhi itu menunjukkan makna telah berlalu atau telah dilakukan. Kemudian ciri-ciri yang kedua dari fi'il madhi adalah ta'nisi asakinati, yaitu bisa ditempeli ta'nis sakinah, yaitu tak yang modelnya seperti kapal ada telurnya 2. Itu ciri-ciri dari fi'il madhi yang kedua, adanya tak yang menunjukkan makna perempuan. Jadi ada tak yang menunjukkan bahwasanya pelakunya itu perempuan. Seperti contoh qaraat Fatimah membaca misalnya. Jadi Fatimah telah membaca. Jadi qaraat ini adanya tak sukun ini menunjukkan bahwasanya kalimat sebelumnya itu adalah fi'il. Ya, dan fi'ilnya ini biasanya pelakunya adalah perempuan. Karena tak ini adalah tak yang menunjukkan makna perempuan begitu. Kemudian di bawah itu ada footnote atau dikenal dengan catatan kaki atau oret-oretan. Yang mana oret-oretan tersebut berbunyi hadhihi ta'u takunu sakinatan idza waliyaha mutaharrikun. Jadi ketentuan ta'nis sakinah ini bersukun ketika kalimat setelahnya itu diawali oleh huruf yang berharokat. Seperti itu, seperti contoh qalat Fatimatu. Jadi taknya ini wajib dibaca sukun ketika kalimat setelahnya diawali oleh huruf yang berharokat. Maka ketika setelah ta'nis sakinah ini ada huruf berharokat, maka ta'nis tersebut harus disukunkan seperti qaraat Fatimatu, seperti itu. Cuman ketika kalimat setelahnya ini diawali oleh huruf yang sukun misalnya, maka beda lagi. Fa in waliyaha sakinun kusirat litakhallus. Jadi kalau di awal kalimat setelah ta ini diawali oleh huruf yang bersukun, maka wajib dibaca kasroh, diharokati dengan harokat takhallus. Alasannya minal tiqa sakinah ini. Jadi at-takhallus minal tiqa sakinah ini. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya dua sukun, sehingga dua sukun ini sama-sama tidak bisa dibaca nanti seperti itu. Seperti contoh qalatim mur'atul azizu. Jadi seperti qalatim mur'atul azizu, karena di sini hamzahnya hamzah wasol, sehingga taknya ini wajib diharokati dengan harokat kasroh, karena ketentuan hamzah wasol itu ketika ada di tengah kalimat maka harus disukunkan seperti itu. Jadi hamzah pada lafaz imro'atun ini tidak boleh diharokati karena ada di tengah-tengah kalimat, yaitu diapit oleh
at-ta dan mim. Itu. Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan sebelumnya, yaitu ketentuan tentang ta taknis harus diharokati sukun ketika bertemu dengan huruf yang berupa sukun, yaitu illa idza kana sakinu alif fathnaini fatuftahu, yaitu ketika yang berharokat sukun itu adalah huruf alif tasniyah. Maka ketika setelah ta itu berupa alif tasniyah, maka taknya tersebut harus dibaca fathah. Ya, alasan dibaca fathah karena untuk menyesuaikan diri dengan alif tersebut, karena harokat yang munasabah dengan alif adalah harokat fathah. Makanya ketentuan di sini ta taknis yang berada di sebelumnya alif tasniyah maka wajib diharokati dengan harokat fathah. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi qolata ataina qa'iin. Jadi lafadz qolata ini taknya harus diharokati fathah karena setelahnya itu adalah alif tasniyah yang terbaca sukun, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu wa kullu harfin sakinin shahihin fi akhiril kalimati hurrika bil kasri. Jadi tiap-tiap huruf yang sukun dan berupa huruf sahih di akhir kalimatnya maka wajib diharokati dengan harokat kasroh. Idza talahu sakinun akhor, ketika bertemu dengan sukun yang lain. Contohnya seperti khudh, ambillah. Jadi kata khudh ini yaitu huruf terakhir dari lafadz khudh ini dal, yang mana dal ini huruf sahih dan juga berupa sukun karena fi'il amar. Nah, kemudian bertemu lagi dengan sukun yang lain yaitu alif wasol atau hamzah wasol. Karena antara dal dengan hamzah wasol ini sama-sama berharokat sukun, maka dalnya ini wajib diharokati dengan harokat kasroh menjadi hudhil kitaba. Kemudian contoh yang lain yaitu wala tahmilil mutola'ata. Kemudian dikecualikan dari ketentuan-ketentuan sebelumnya, yaitu ketentuan tentang ketika ada huruf sahih berharokat sukun kemudian harus diharokati dengan harokat kasroh ketika bertemu dengan sukun lain, yaitu dua tempat atau dua kalimat. Jadi dikecualikan dua tempat atau dua kalimat. Yang pertama, al-awwalu idza kanat al-kalimatul ula min. Jadi ketika kalimat yang pertama itu min, wa tsaniyatu al. Kemudian kalimat yang kedua ini berupa al. Jadi kalau ada min ketemu dengan al, fa innas sakinal awwala yuharraku hina idzin bil fathi. Maka sukun dari kalimat yang pertama yaitu min, maka harus diharokati dengan harokat fathah. Seperti contoh minal kitabi. Jadi min yang asalnya min, nunnya lafadz min ini sukun, maka ketika bertemu dengan sukun lain maka wajib dibaca fathah. Bukan dibaca kasroh lagi tapi wajib dibaca fathah menjadi minal kitabi. Kemudian wasani idza kanat al kalimatul ula muntahiyatan bimimil jam'i wasaniyatu al aidon fa innahu yuharraku bidhammi. Ya, nanti kalau kalimat yang pertama ini berupa kalimat yang diakhiri oleh mim jamak, kemudian kalimat yang kedua itu berupa al, maka ketentuannya adalah mim tersebut diharokati dengan harokat dhammah. Seperti contoh lahumul busyra. Lah, mim ini asalnya sukun. Karena di situ diakhiri oleh mim jamak, maka wajib diharokati dengan harokat dhammah karena jamak itu identik dengan harokat dhammah sehingga harokat takhalusnya harus berharokat dhammah seperti itu. Kemudian fa in kana akhirul kalimatil ula harfa maddin aw wa jama'atin aw ya mukhatabatin khudifa nutqan la kitabatan. Jadi apabila akhir kalimatnya yang pertama itu berupa huruf mat yaitu waw alif iya aw wa jama'atin atau berupa waw jama' aw ya mukhatabatin atau berupa ya mukhatabah, maka khudifa nutqan la kitabatan. Secara pengucapan itu tidak diikutkan. Tapi secara kitabatan tetap ditulis seperti itu. Alasannya litakhallusi untuk mengantisipasi terjadinya dua huruf yang sama-sama tidak terbaca. Jadi khudifa nutqan ini ya membuang secara pengucapan seperti itu. Seperti contoh ihdinas siratal mustaqim. Lah setelah dhamir enna ini ada alif yang tidak berharokat. Lah ketemu lagi dengan alif atau hamzah wasol yang juga sama-sama tidak berharokat. Lah ini secara pengucapan dibuang. Jadi alifnya lafadz nun ini secara pengucapan dibuang dalam artian dibaca pendek, tapi secara penulisan tetap ada. Makanya
Khudifanutqon la kitabatan. Seperti contoh ihdinas siratal mustaqim, begitu juga berlaku pada waw jama' seperti waqalul hamdulillah. Jadi waw jama' ini seolah-olah tidak terbaca seperti itu. Jadi tidak bisa dibaca waqalu, tidak dibaca seperti itu, tapi dibaca pendek karena khudifanutqon la kitabatan. Secara penulisan tetap ada, tapi secara pengucapan ini dihilangkan gitu. Atau seperti contoh ilbisi sauba. Nah, ilbisi sauba ini juga ianya seakan-akan nggak ada secara pengucapan, tapi secara penulisan tetap ada seperti itu. Kemudian ini ketentuan yang paling terakhir, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditolerir oleh para ulama nahwu. Di antaranya adalah ketentuan wa yuktafar iltiqa usakina ini idza kana fi kalimatin wahidatin wa awwaluhuma harful lainin wa tsanihima mudghamun fi mithlihi nahu khosoh wa dhalin. Jadi kedua contoh ini yaitu lafadz khosoh dan contoh ad-dhalin ini adalah iltiqa usakina ini yang ditolerir oleh para ulama. Jadi meskipun sudah terjadi iltiqa usakina ini, yaitu ada dua sukun yang berkumpul dalam satu kalimat, ini oleh ulama ditolerir atau ditoleransi ya karena apa namanya? Karena huruf yang pertama itu adalah huruf len, sedangkan huruf yang kedua adalah huruf yang diidghamkan atau bertasydid seperti itu. Sehingga aturan-aturan seperti ini, jika ada kalimat yang seperti ini, maka ketentuan tersebut ditolerir oleh para ulama sehingga diperbolehkan bertemu dua sukun dalam satu kalimat. Contoh-contoh seperti yang disebutkan tadi sebenarnya banyak di teks-teks dalam bahasa Arab, yaitu pertemuan antara iltiqa usakina ini yang huruf keduanya itu bertasydid, huruf yang pertama berupa huruf len. Cuman kurang banyak yang menyadari saja. Dan untuk jawabannya ya ini.